Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Indonesia tentang menyusun berbagai petunjuk dan berbagai teks. Nanti akan ada petunjuk acak dan teks yang acak. Nah, kalian akan dilatih untuk menyusunnya supaya menjadi petunjuk dan teks yang padu gitu ya. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, bagaimana sih cara menyusun berbagai petunjuk yang acak? Nah, berikut ini cara menyusun petunjuk yang acak. Yang pertama, bacalah setiap langkah yang disajikan dengan lengkap. Jadi kan nanti ada petunjuk. Nah, di setiap petunjuk itu kan akan disusun secara acak. Nah, kalian baca setiap langkahnya dengan cermat. Setelah itu pilihlah langkah yang paling dasar dan dijadikan langkah pertama. Setelah kalian baca semuanya, maka pilihlah satu langkah yang kalian kira atau yang kalian yakini bahwa langkah tersebut adalah langkah pertama gitu ya. Nah, yang ketiga, pilihlah langkah berikutnya sesuai dengan petunjuk yang logis dan tepat. Setelah menentukan langkah yang pertama, baru kita tentukan langkah-langkah selanjutnya gitu, yang pastinya sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Oke, yang terakhir, baca kembali susunan petunjuk dengan teliti. Kalau misalnya sudah kalian susun dengan baik, baru kalian baca kembali apakah susunan petunjuk ini sudah betul atau belum gitu ya. Maka harus dibaca kembali dengan teliti. Oke, selanjutnya adalah menyusun berbagai teks gitu ya. Nah, sebuah teks dalam penyusunannya itu harus memperhatikan karakteristiknya dan unsur kepaduan antar kalimatnya. Nah, kalimat yang disajikan ini harus mendukung topik utama teks tersebut. Jadi nanti akan disajikan beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini akan diacak. Nah, oleh kalian harus diurutkan menjadi sebuah teks yang padu. Jadi antar satu kalimat dengan yang lain ini ada keterkaitan atau keterpaduan. Nah, selain itu kalian juga harus menentukan kalimat utamanya dulu, topik utama dari teks tersebut, baru bisa menentukan kalimat-kalimat selanjutnya yang mengikuti kalimat utama tersebut gitu ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, kita perhatikan di sini. Silakan baca dulu urutan penggunaan blender berikut ini. Setelah itu tentukan petunjuk nomor berapa yang kira-kira menjadi petunjuk pertama untuk penggunaan blender. Nomor berapa ya yang menjadi petunjuk pertama untuk menggunakan blender? Jawabannya adalah yang nomor 2. Betul. Setelah menyiapkan bahan, maka selanjutnya adalah yang nomor 4. Bahan akan dihaluskan dan dipotong kecil-kecil. Lalu setelah nomor 4, yang nomor 3, tancapkan steker blender pada lubang aliran listrik atau sumber listrik lain. Oke, setelah nomor 3, baru nomor 1, tekan tombol 1 hingga 4 untuk mengatur kecepatan blender. Dan yang terakhir, nomor 5, matikan blender dengan menekan tombol off ketika selesai menggunakan. Berarti jawabannya yang B. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya. Cermati dulu teks di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa kalimat, tapi kalimat ini disusun secara acak. Oke, silakan baca dulu, cermati dulu. Selanjutnya tentukan kalimat utama dari teks di bawah ini. Kira-kira mana kalimat pertama yang akan muncul pada sebuah teks ini? Jawabannya adalah yang 3 ya, betul. Nomor 3, W.S. Rendra merupakan seorang sastrawan. Setelah itu nomor 2, betul. Nah, beliau sempat menempuh pendidikan di Amerika tahun 1964 sampai 1967. Setelah 3, 2, maka 1. Betul. Sepulang dari Amerika, ia mendirikan bengkel teater Jogja. Setelah 1, maka terakhir 4. Bengkel teater tersebut merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan karya sastra. Nah, apabila kalimat nomor 3 lalu diurutkan ke 2, lalu diurutkan ke 1 dan ke 4, maka akan menjadi paragraf yang padu. Berarti jawabannya yang B. Oke. Nah, seperti itu pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.